Baik anak-anak, melanjutkan materi yang selanjutnya. Kalau di part pertama atau di bagian pertama kita sudah belajar tentang analisis jabatan. Selanjutnya atau yang kedua adalah kita belajar tentang tugas jabatan, tugas atau dari masing-masing jabatan yang ada di organisasi atau perusahaan. Nah, berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016, jabatan dalam bidang administrasi adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa jabatan-jabatan dalam bidang administrasi, di antaranya yang pertama adalah office administratif atau administrasi kantor. Office administratif atau bahasa lainnya adalah staf administrasi kantor. Menurut SKKNI, staf administrasi kantor bertugas melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi. Nah, tugas-tugasnya itu meliputi misalnya membuat naskah sederhana, membuat dan meneruskan telepon, menggunakan peralatan kantor, menerima dan meneruskan surat kepada yang dituju, menerima dan mengantar tamu, melakukan pengarsipan, dan lain-lain. Nah, tugas ini seperti yang sudah dijelaskan di sini, tugas-tugas ini kalau di istilah-istilah analisis jabatan yang telah kita pelajari sebelumnya berarti masuknya ke deskripsi jabatan atau deskripsi pekerjaan ya, karena berkaitan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang dilaksanakan pekerjaan suatu jabatan tertentu. Dalam hal ini adalah staf administrasi kantor. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah junior administrative assistant atau sekretaris junior. Nah, sekretaris junior ini memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan office administratif atau staf administrasi kantor tadi ya. Nah, tugasnya meliputi membuat dokumen, menggunakan internet untuk mencari data, menerima dan meneruskan telepon, menerima dan mengantar tamu, menerima dan meneruskan surat kepada yang dituju, melakukan pengarsipan, menggunakan peralatan kantor, membantu pekerjaan yang dilimpahkan, dan melakukan fungsi resepsionis. Nah, kalau anak-anak perhatikan, jurusan kita materi-materi kejuruannya setidaknya mencakup beberapa tugas di sana. Misalnya kalian juga diajarkan membuat dokumen kan, nanti di korespondensi, kemudian kemampuan menggunakan internet untuk mencari data, menerima dan meneruskan telepon, menerima dan mengatur tamu kaitannya dengan humas dan keprotokolan, kemudian menerima dan meneruskan surat kepada yang dituju berkaitan dengan disposisi misalnya, di pelajaran kearsipan, kemudian menggunakan peralatan kantor, misalnya di pelajaran tekper, dan membantu pekerjaan yang dilimpahkan, misalnya berkaitan dengan tugasnya di kantor-kantor, misal di otomatisasi kepegawaian, kemudian melakukan fungsi resepsionis berkaitan dengan komunikasi. Itu untuk tugas-tugas sebagai sekretaris junior. Kemudian yang selanjutnya ada administratif asisten atau sekretaris. Kalau tadi junior, sekarang sekretaris biasa. Berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi bisnis dan memerlukan pengalaman tambahan, serta yang dibawahi oleh beberapa penyelia. Kalau tadi junior ibaratnya masih baru, kalau ini tuh sekretarisnya udah lumayan berpengalaman, ada pengalaman-pengalaman tambahan yang mendukung pekerjaan sekretaris ini. Nah, seorang sekretaris dituntut harus memiliki keterampilan yang ekstensif dalam menggunakan beberapa jenis software. Misalnya harus bisa bikin PowerPoint, harus bisa bikin Excel terkait dengan untuk laporan, kemudian Word, harus bisa bikin undangan misal lewat Microsoft Access dan sebagainya, kemudian bikin undangan di Corel dan sebagainya. Memiliki kemampuan menganalisis informasi yang diperoleh, kemudian menguasai komputer, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, memiliki kemampuan berkomunikasi jelas harus, kemudian harus memberikan pelayanan yang baik kepada
pelanggan dan orang-orang di sekitar, baik internal maupun eksternal. Kalau yang tadi yang memiliki keterampilan menggunakan software dan sebagainya, itu kalau di istilah analisis jabatan adalah spesifikasi jabatannya. Kemudian untuk deskripsi pekerjaannya atau tugasnya meliputi membuat dokumen, menerima dan meneruskan telepon, menerima dan melayani tamu, menerima dan meneruskan surat, pengarsipan, menggunakan peralatan kantor, menganalisis informasi, dan sebagainya. Itu untuk administratif asisten atau sekretaris. Yang selanjutnya lagi adalah eksekutif administratif asisten atau sekretaris eksekutif. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi paling bawah sekretaris junior, ke atas sekretaris, ini sekretaris eksekutif. Nah, menurut SKKNI, sekretaris eksekutif ini merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen bisnis dan membawahi beberapa sekretaris. Karena eksekutif ya pasti sudah menjadi senior, jadi bisa ibaratnya bisa mengajarin adik-adiknya atau adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya lah, seperti itu. Nah, kualifikasi yang harus dimiliki sekretaris eksekutif ini berupa keterampilan yang ekstensif, menerapkan prinsip-prinsip manajemen administrasi dengan menggunakan beberapa metode. Kemudian harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, di mana jiwa kepemimpinan yang tinggi diperlukan karena seorang sekretaris eksekutif ini harus membawahi beberapa administratif asisten atau sekretaris. Kan kayak tadi, membawahi beberapa sekretaris atau membawahi beberapa juniornya. Jadi harus punya jiwa kepemimpinan biar bisa mengajarkan dengan baik. Agar bisa memberikan instruksi yang jelas juga, tugas administrasi di kantor dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Kemudian, memiliki kemampuan berkomunikasi yang tinggi, karena sekretaris eksekutif akan berinteraksi dengan seluruh manajemen, termasuk para pimpinan. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi sangat baik merupakan suatu keharusan. Jadi di sekretaris eksekutif ini harus bisa ngomong baik secara atas maupun secara bawah, ataupun secara sesama jabatan, baik horizontal maupun vertikal ya, berarti komunikasinya. Jadi sekretaris ini bisa kalau ngomong sama pimpinannya bisa, kalau ngomong sama bawahannya bisa, kalau ngomong sama orang yang setara dengannya juga bisa. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh sekretaris eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah office manager atau manajer kantor. Menurut SKKNI, manajer kantor adalah menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan dan membawahi beberapa administratif asisten. Kalau administratif asisten adalah sekretaris ya. Nah, kemampuan yang harus dimiliki diantaranya adalah memiliki kemampuan yang ekstensif dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen menggunakan beberapa metode, memiliki kemampuan memimpin tingkat atas, memiliki kemampuan berkomunikasi. Kenapa di sini disebut memiliki kemampuan tingkat atas? Karena kan manajer ini pasti punya bawahan. Nah, bagaimana bawahan bisa diatur dengan baik kalau nggak punya manajer yang jiwa kepemimpinannya tinggi? Bisa aja nanti stafnya malah malas-malasan bekerja, membangkang, nggak mau disuruh, dan sebagainya. Nah, sedangkan tugasnya yaitu mendukung kegiatan administrasi manajemen perusahaan, menjamin kelancaran manajemen perusahaan sesuai visi dan misi organisasi, dan melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi sesuai harapan pelanggan. Baik, anak-anak, kita telah belajar tentang tugas dari masing-masing jabatan yang ada di organisasi. Serta juga sudah belajar tentang analisis jabatan ya, tentang pengertiannya, langkah-langkahnya, hingga manfaatnya analisis jabatan bagi diri sendiri maupun bagi suatu organisasi itu seperti apa. Bagaimana anak-anak dari materi tersebut? Apakah bisa dipahami? Kalau memang masih ada anak-anak yang belum paham atau belum mengerti, silakan ditonton kembali videonya dan bisa ditanyakan di grup kelas kita ataupun di e-learning milik sekolah kita. Baik anak-anak, sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.